Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Di ujung selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangluwung. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang hanya bisa dilalui melalui jalan setapak sempit. Tak banyak yang tahu tentang keberadaan desa ini, kecuali mereka yang pernah mendengar cerita mistis dari para penduduk lokal. Pepohonan tua dengan akar-akar besar menciptakan suasana sunyi yang mencekam, sementara cahaya matahari jarang menembus lebatnya dedaunan. Di tengah desa, berdiri sebuah warung kopi kecil bernama Kopi Malam. Warung ini terbuat dari kayu sederhana dengan dinding yang mulai lapuk. Di depan warung terdapat papan kayu bertuliskan nama warung dengan cat yang hampir pudar. Meski sederhana, aroma kopi dari warung ini begitu khas, mampu menarik perhatian siapa saja yang melewati jalan itu. Pemilik warung itu adalah seorang pria tua bernama Pak Surya. Wajahnya penuh dengan keriput, dan sorot matanya menyimpan misteri yang dalam. Pak Surya dikenal ramah, namun ia jarang berbicara banyak. Setiap malam, ia duduk di depan warungnya sambil memandangi hutan, seolah menunggu sesuatu. Ia sering berkata bahwa kopi yang ia sajikan bukan hanya minuman, tapi juga cerita dari alam. Aroma kopi di warung itu bukan seperti kopi biasa. Ada campuran wangi rempah-rempah yang tidak dapat dikenali, seolah ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Pengunjung yang mencicipi kopi ini selalu kembali dengan perasaan hangat dan tenang, seperti mendapatkan energi baru. Namun, tak ada yang tahu dari mana Pak Surya mendapatkan resep kopi itu, dan ia tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Penduduk desa percaya bahwa Pak Surya memiliki hubungan khusus dengan penghuni hutan. Mereka mengatakan bahwa kopi yang disajikannya adalah hasil dari perjanjian dengan makhluk gaib. Meski demikian, tidak ada yang berani menanyakan langsung kebenaran rumor itu. Bagi mereka, menikmati kopi itu sudah cukup, tanpa perlu tahu asal-usulnya. Dian, seorang food vlogger yang tengah mencari tempat makan unik di sekitar kawasan wisata, tak sengaja menemukan desa Karangluwung. Saat itu ia tersesat di tengah perjalanan akibat salah membaca peta digital. Dengan kondisi lelah dan sinyal ponsel yang hilang, ia berjalan menyusuri jalan setapak hingga mencium aroma kopi yang menggugah selera. Ketika mengikuti aroma tersebut, ia tiba di depan sebuah warung kecil dengan tulisan Kopi Malam. Dian masuk ke warung itu dengan ragu-ragu. Di sana, ia disambut oleh Pak Surya, seorang pria tua dengan senyum ramah. Pak Surya langsung menawarkan segelas kopi hangat. Tanpa berpikir panjang, Dian menerima tawaran itu. Saat mencicipi kopi tersebut, ia langsung terpukau. Rasanya berbeda dari kopi manapun yang pernah ia coba. Ada rasa rempah yang lembut, manis alami, dan aroma yang begitu mendalam. Merasa pengalaman ini terlalu unik untuk dilewatkan, Dian segera mengeluarkan kameranya. Ia mulai merekam suasana warung, kopi yang disajikan, dan Pak Surya yang tampak tenang meski terus diperhatikan. Dalam video itu, Dian menggambarkan kopi sebagai sebuah pengalaman magis yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memberikan perasaan hangat di hati. Pak Surya hanya tersenyum tipis mendengar komentar itu, seolah menyimpan rahasia besar. Setelah kembali ke kota, Dian mengunggah video tersebut ke kanal media sosialnya. Ia menambahkan narasi dramatis tentang perjalanan ke desa terpencil dan rasa kopi yang ia gambarkan sebagai kopi terbaik di dunia. Tak butuh waktu lama, video itu mendapatkan ribuan like dan komentar. Banyak netizen yang penasaran ingin mencoba kopi tersebut, terutama setelah Dian menyebut aroma dan rasanya seperti berasal dari dunia lain. Desa Karangluwung yang sebelumnya sepi mulai kedatangan orang-orang dari luar daerah. Mereka rela berjalan jauh untuk menemukan warung kopi malam yang terkenal itu. Meski demikian, suasana di warung tetap sama. Sederhana, penuh aroma kopi, dan diselimuti keheningan malam. Pak Surya menerima pengunjung dengan tenang, tapi tak pernah menjelaskan asal-usul kopinya, membuat rasa penasaran semakin dalam. Di antara pengunjung yang penasaran dengan keunikan warung kopi malam, seorang pria bernama Rizal tiba dengan niat berbeda. Rizal, seorang skeptis yang sering membongkar mitos dan cerita mistis, memutuskan datang untuk membuktikan bahwa cerita gaib tentang warung itu hanyalah bualan.
ia berjalan ke desa Karangluwung di malam hari, ditemani senter kecil, dan tiba di warung dengan tatapan penuh skeptis. Setibanya di warung, Rizal langsung memesan kopi dan mulai mengamati sekelilingnya. Pak Surya menyajikan kopi dengan senyuman khasnya yang tenang. Rizal, sambil menyeruput kopi, mencoba mengajukan berbagai pertanyaan seperti, apa yang membuat kopi ini begitu terkenal? Atau apakah benar ada unsur gaib dalam resep ini? Pak Surya hanya menjawab dengan singkat, ini kopi yang diberkati alam. Nikmati saja. Saat Rizal duduk di pojok warung, ia mulai merasa suasana menjadi aneh. Di sudut warung yang gelap, ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih, dengan rambut panjang tergerai, tersenyum tipis ke arahnya. Rizal mencoba memastikan apa yang ia lihat, tetapi ketika ia mengedipkan mata, wanita itu menghilang begitu saja. Ia merasa ada hawa dingin menyelimutinya, meski udara di warung terasa hangat. Rizal mencoba menenangkan diri dan kembali bertanya kepada Pak Surya, "Tadi, siapa wanita itu?" Pak Surya hanya menjawab dengan santai, "Dia pelanggan lama, sering mampir di sini. Jangan dipikirkan terlalu dalam." Jawaban itu semakin membingungkan Rizal, namun Pak Surya tetap tenang sambil membersihkan gelas-gelas kopi. Rizal mulai merasakan bahwa warung ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan, Rizal memutuskan untuk tetap berada di warung hingga larut malam. Ia berencana mengamati setiap gerakan Pak Surya, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Sambil menunggu, ia mencatat hal-hal aneh yang ia perhatikan. Suara-suara pelan dari arah hutan, bayangan yang bergerak di luar jendela, dan aroma kopi yang tiba-tiba berubah lebih tajam. Rizal bersumpah bahwa malam ini, ia akan mengungkap rahasia warung kopi malamnya. Rizal tetap terjaga hingga tengah malam, menunggu momen ketika warung mulai sepi. Ia memperhatikan gerak-gerik Pak Surya yang terlihat sibuk di dapur kecilnya. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar warung. Tiba-tiba, Rizal melihat Pak Surya mengambil kendi tua dari sebuah rak kayu yang tersembunyi. Kendi itu memiliki ukiran aneh yang memancarkan kilauan samar ketika terkena cahaya. Pak Surya mulai menuangkan cairan dari kendi tersebut ke dalam teko kopi. Saat itu, Rizal memperhatikan dari celah pintu, mencoba memahami apa yang sedang dilakukan. Cairan dari kendi itu tampak berwarna keemasan dan mengeluarkan aroma yang sangat kuat, campuran harum bunga dan rempah-rempah. Pak Surya lalu bergumam dengan suara pelan, seolah membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rizal. Merasa semakin penasaran, Rizal memberanikan diri untuk masuk ke dapur setelah Pak Surya keluar sebentar. Ia mendekati kendi tua itu dan memperhatikannya dari dekat. Ketika ia menyentuh kendi, ia merasa hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Sekilas, ia mendengar bisikan halus yang sepertinya berasal dari kendi tersebut. Rizal mundur dengan cepat, napasnya memburu. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan benda itu. Saat Rizal hendak keluar, Pak Surya tiba-tiba muncul di pintu dapur dengan tatapan tenang namun tajam. "Kamu sudah tahu terlalu banyak," katanya dengan suara rendah. Pak Surya lalu duduk dan mulai bercerita. Ia mengaku mendapatkan kendi itu dari seorang makhluk gaib bernama Nyai Sumi, penunggu hutan Karangluwung. Resep kopi itu adalah pemberian Nyai Sumi sebagai tanda terima kasih karena Pak Surya pernah menyelamatkan seekor burung putih yang terluka di hutan. Burung itu, katanya, adalah perwujudan Nyai Sumi. Pak Surya menjelaskan bahwa kopi itu memiliki kekuatan khusus untuk menenangkan hati dan memberi semangat baru. Tetapi ada syaratnya. Bahan dari kendi hanya boleh digunakan oleh orang yang menghormati alam dan makhluk gaib yang menjaganya. Jika disalahgunakan, dampaknya bisa fatal, baik bagi pembuat kopi maupun peminumnya. Rizal, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ketegangan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa warung kopi malam bukan sekadar tempat biasa, melainkan jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun takut, Rizal merasa sangat penasaran dengan kekuatan kendi tersebut. Ia tidak percaya sepenuhnya pada cerita Pak Surya dan berpikir bahwa kendi itu hanya benda kuno dengan rahasia ilmiah.
Ketika Pak Surya meninggalkan dapur untuk menyiapkan warung, Rizal dengan cepat mengambil kendi itu dan menyembunyikannya dalam tasnya. Ia berencana membawa kendi itu ke kota untuk diuji di laboratorium. Tanpa disadari, hawa dingin kembali menjalar ke tubuhnya saat ia menyentuh kendi. Rizal segera meninggalkan warung dan berjalan cepat melewati jalan setapak menuju kota. Namun, perjalanan itu terasa semakin aneh. Pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih gelap dan bayangan-bayangan bergerak di ujung pandangannya. Suara langkahnya bergema seperti ada seseorang yang mengikutinya. Rizal berusaha tetap tenang, meskipun bulu kuduknya berdiri. Ia terus berjalan sambil memegang erat tasnya. Ketika hampir sampai di tepi hutan, Rizal tiba-tiba merasa tasnya menjadi sangat berat. Ia berhenti untuk memeriksa, tetapi saat membuka tas, kendi itu mulai mengeluarkan asap tipis beraroma bunga dan rempah yang menyengat. Tiba-tiba, dari arah depan, seekor burung putih besar muncul dengan suara melengking, mengejutkan Rizal hingga ia tersandung akar pohon dan jatuh. Tasnya terlempar, dan kendi itu pecah di tanah. Ketika Rizal sadar, ia melihat kendi itu telah lenyap. Begitu pula dengan pecahan-pecahannya. Suara burung putih juga menghilang tanpa jejak. Rizal bingung dan mencoba mencari kembali jalan menuju warung kopi malam, tetapi warung itu tidak ada lagi. Hanya ada hamparan tanah kosong dengan rumput liar. Desa Karangluwung juga terlihat sepi, seperti tidak pernah ada kehidupan di sana sebelumnya. Setelah kembali ke kota, Rizal mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-teman dan melalui media sosial. Tetapi tidak ada yang percaya. Bahkan video atau foto yang ia ambil dari warung itu hilang dari perangkatnya. Cerita tentang warung kopi malam kini hanya menjadi legenda. Namun, beberapa penduduk lokal mengatakan bahwa jika seseorang berjalan ke tengah hutan Karangluwung pada malam hari, mereka mungkin masih bisa mencium aroma kopi itu dan mendengar suara burung putih melengking di kejauhan.